Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku. Perselisihan, permusuhan, dan konflik antara saudara kadang rupanya tidak saja terjadi pada manusia biasa. Seorang nabi dan rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Yakub pun mengalami hal tersebut. Pada kesempatan kali ini, kita akan menuturkan kisah dari anaknya Nabi Ishak, yaitu Is dan Yakub. Dikisahkan bahwa Nabi Ishak menikahi perempuan bernama Siti Rifko. Salah satu ujian dalam pernikahan mereka adalah mereka yang tak kunjung dikaruniai seorang anak. Nabi Ishak pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa istrinya mengandung. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengijabah doa tersebut. Mereka dikaruniai 2 orang anak, yaitu Is dan Yakub. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa Nabi Ishak alaihi salam lebih menyayangi anak pertamanya karena dia merupakan anak sulung, sementara istrinya lebih menyayangi Yakub karena dia anak bungsu. Seiring bertambahnya usia, penglihatan Nabi Ishak alaihi salam pun tidak begitu kuat, sehingga pada suatu waktu tidak bisa membedakan antara Is dan Yakub. Pada suatu ketika, Nabi Ishak merasa lapar dan menyuruh Is untuk menyiapkan makanan. Is yang suka berburu dan memancing, kemudian pergi memancing dan hendak memasaknya untuk ayahandanya. Di lain hal, Siti Rifko menyuruh Yakub untuk menyembelih salah satu hewan ternak dari yang mereka miliki dan menyajikan untuk sang ayah. Setelah selesai, Siti Rifko menyuruh Yakub agar memakai pakaian saudaranya sehingga perawakannya terlihat seperti Is, lebih besar. Tak lama kemudian, Yakub pun mendatangi ayahnya dengan membawa makanan yang telah ia siapkan. Yakub pun menghampirinya. Lantas Nabi Ishak bertanya, "Siapakah dirimu?" "Aku anakmu," jawab Yakub. Kemudian Nabi Ishak memegang Yakub lalu berkata, "Mendengar suaramu terdengar seperti suara Yakub, tetapi dari perawakan dan pakaiannya, rasa-rasanya engkau adalah Is." Kemudian Nabi Ishak menikmati sajian makanannya, lalu mendoakan Yakub agar kelak memiliki kekuatan yang lebih ketimbang saudaranya, menjadi seorang yang berpengaruh dalam bangsanya, dan diberikan keturunan yang banyak. Tak berselang lama, lalu datanglah Is dengan membawa sajian makanan yang telah ia siapkan dan menghampiri sang ayah. Nabi Ishak pun bertanya, "Apa ini, wahai anakku tercinta?" Ujar sang ayah karena menduga bahwa itu adalah Yakub. Is pun menjawab, "Ini aku Is, aku membawakan makanan yang engkau inginkan. Bukankah kau telah mendatangiku beberapa saat yang lalu? Bahkan aku memakannya di hadapanmu. Lalu kemudian setelahnya, aku mendoakanmu," timpal sang ayah. Ayahnya pun memberikan doa yang lain, agar kelak ia menjadi orang yang disegani di muka bumi dan dilimpahkan rizki dan kesuburan. Setelah mendapatkan doa tersebut, lalu Is pun keluar dan bersumpah serapah bahwa kelak nanti ketika kedua orang tuanya meninggal, ia akan membunuh saudara kandungnya sendiri. Dari kejauhan, ibunya melihat kebencian dan mendengar sumpah serapah Is. Tanpa pikir panjang, ia pun menceritakan kejadian tersebut kepada suaminya Nabi Ishak. Ia meminta agar suaminya memerintahkan Yakub pergi ke tempat kerabatnya, Laban yang tinggal di daerah Haran, sampai kemarahan saudaranya hilang. Yakub pun menuruti apa yang sang ayah perintahkan. Ia pun pergi menjelang sore hari. Dalam perjalanan, selagi ia beristirahat dan tidur, langit melindunginya dari panasnya sinar matahari. Ia mengambil batu sebagai alas untuk dijadikan bantal. Dalam tidurnya, ia melihat sebuah tangga yang tertancap dari langit menuju bumi. Para malaikat naik turun melewati tangga tersebut. Dalam mimpinya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, "Sesungguhnya, aku akan memberikanmu keberkahan dan membanyakan keturunanmu, dan menjadikanmu sebagai pemimpin di bumi ini." Ia terbangun dari tidurnya dan bahagia atas apa yang ia lihat dalam mimpinya. Nabi Yakub pun bernazar, jika ia kelak dapat pulang ke rumah dengan keadaan selamat, ia akan membangun masjid di tempat yang ia mimpikan tadi dan mensedekahkan 1/10 dari penghasilannya. Nabi Yakub pun memberi tanda pada batu ia bersandar, dan kelak tempat tersebut akan menjadi tempat beribadah. Sesampainya di sana, Yakub diperkenalkan kepada kedua anak perempuan Laban, anak sulung bernama Laya dan anak keduanya bernama Rahil. Yakub menceritakan apa yang dinasihatkan kepadanya. Laban pun mengizinkannya untuk tinggal di sana dengan syarat Yakub harus berternak hewan miliknya selama 7 tahun. Singkat cerita, 7 tahun sudah Nabi Yakub bersama Laban. Sebagai pemenuhan janjinya, Laban menjodohkan anak pertamanya, Laya yang sedikit mengalami gangguan sakit mata, kepada Nabi Yakub. Namun di sisi lain hal, Nabi Yakub melamar anak keduanya, yaitu Rahil. Laban pun berujar bahwa ia tidak bisa menikahkan anak bungsunya sebelum anak pertamanya menikah. Alhasil,
Laban pun berjanji akan menikahkan Yakub dengan kedua putrinya setelah ia mensyaratkan 7 tahun tambahan berternak hewan kepada Nabi Yakub. Laban memberikan budak perempuan kepada masing-masing anaknya. Laya diberikan budak perempuan bernama Zulfa dan Rahil diberikan budak perempuan bernama Bulha. Allah pun menyembuhkan kekurangan pada diri Laya dengan memberikannya keturunan, di antaranya Ruwaibil, Sam'un, dan Yahuda. Rahil pun merasa cemburu karena ia tak kunjung juga hamil. Ia pun memperbolehkan Nabi Yakub untuk menikahi budak perempuannya. Nabi Yakub pun memiliki 2 putra keturunan darinya, yaitu anak pertama dinamai Daan, anak kedua dinamai Nifata'ala. Laya pun memperbolehkan hal yang sama. Nabi Yakub menikahi budak perempuan Laya, yaitu Zulfa. Dari rahimnya lahir 2 orang putra yang bernama Jad dan Ashir. Tak berselang lama, Laya pun hamil anak keempat dari pernikahannya dengan Nabi Yakub, yang kemudian diberi nama Aisakar. Kemudian di beberapa tahun berikutnya lahir anak kelima mereka yang bernama Zabilun, dan beberapa tahun kemudian Laya melahirkan anak keenamnya bersama Nabi Yakub yang berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Dinar. Di lain hal, Rahil berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan dari Nabi Yakub. Allah pun menjawab doa tersebut dengan memberikannya keturunan. Rahil melahirkan anak laki-laki yang tampan, terhormat, agung yang kelak akan menjadi nabi. Ia diberi nama Yusuf. Mereka semua tinggal di daerah Haran selama 6 tahun. Total, Nabi Yakub telah tinggal di sana untuk waktu yang lama, yaitu 20 tahun. Nabi Yakub pun meminta kepada Laban agar memperbolehkannya untuk keluar dari Haran dan memulai kembali dengan keluarganya. Laban pun berkata, "Sungguh, aku telah diberikan banyak keberkahan dengan hadirnya dirimu. Mintalah apapun yang engkau inginkan." Nabi Yakub pun berkata, "Berikan aku setiap hewan ternakmu yang berwarna hitam dan putih serta akan melahirkan pada tahun ini. Kambing yang sedang mengandung berwarna hitam dan putih, kambing yang warnanya bercampur hitam dan putih, dan anak kambing yang tidak bertanduk." Laban pun mengiyakan semua yang diminta Nabi Yakub. Mereka membawa pergi keluar hewan-hewan tersebut dengan perjalanan selama 3 hari. Di lain hal, Nabi Yakub memetik daun basah dan memotong-motongnya, lalu disimpan di tempat minum hewan yang sedang hamil, supaya nanti kelak warna anaknya sesuai dengan keinginan Nabi Yakub. Para sejarawan menyebutkan bahwa itu adalah salah satu mukjizat yang dimiliki Nabi Yakub. Nabi Yakub pun kemudian memiliki hewan ternak yang banyak, hewan melata yang banyak, dan pekerja juga yang tak kalah banyak. Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Yakub agar pulang ke negeri di mana keluarganya berada. Nabi Yakub pun menyampaikan wahyu tersebut kepada keluarganya, dan tanpa ragu mereka mentaati apa yang Nabi Yakub sampaikan. Nabi Yakub pun membawa keluarga dan hartanya. Ketika mereka melewati Haran, Laban dan kelompoknya mendapati mereka hendak pulang. Mereka pun menanyakan hendak kemana Nabi Yakub pergi. Laban pun menyinggung Nabi Yakub secara halus karena pergi tanpa sepengetahuannya. Kemudian Yakub menjelaskan sekaligus meminta izin untuk pergi ke negerinya. Akhirnya mereka pun berpisah dengan Laban untuk pergi ke negeri mereka. Akhirnya Laban bersama teman-temannya memberikan ucapan selamat tinggal kepada Yakub dan keluarga. Laban menitipkan pesan kepada masing-masing putrinya untuk saling menjaga satu sama lain. Ketika mendekati daerah Sair, Yakub disambut oleh para malaikat yang menyampaikan kabar gembira kepadanya. Yakub pun mengutus seorang utusan agar menyampaikan pesan kepada kakaknya, yaitu Is, bahwa ia akan pulang dan memohon dengan hormat agar ia bisa diterima kembali. Kembalinya, Yakub dibuat terkejut dengan berita yang dibawa utusannya, bahwa Is telah berangkat menuju kepadanya dengan dikawal 400 orang pemuda. Ia berdoa kepada Allah agar diberi keselamatan dari saudaranya Is. Bahkan, Yakub telah mempersiapkan hadiah yang banyak untuk saudaranya, yaitu berupa 200 ekor kibas, 20 ekor kambing jantan, 30 ekor unta perahan, 40 ekor sapi betina, 20 ekor sapi jantan, 20 ekor keledai betina, dan 10 ekor keledai jantan. Yakub berpesan jika mereka ditanya oleh Is asal-usul hewan tersebut, maka sampaikanlah bahwa itu dari hambamu Yakub dan diperuntukkan untuk tuanku Al-Ish. Tak disangka, Al-Ish dan ratusan pengawalnya telah berada di hadapan Yakub. Ia pun berdiri di hadapan keluarganya dan langsung bersujud sebanyak 7 kali. Masa itu, sujud merupakan salah satu bentuk penghormatan, sama halnya sujud para malaikat kepada Nabi Adam. Al-Ish yang rindu akan sosok adiknya setelah sekian lama berpisah, kemudian menangis dan juga memeluk Nabi Yakub yang sujud tersungkur. Melihat rombongan keluarga yang bersamanya, lantas Is bertanya, "Adikku, siapakah mereka? Bagaimana engkau bisa bersama mereka?" Nabi Yakub pun menjawab bahwa mereka adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hambamu ini. Jawab Yakub dengan penuh rasa hormat. Keluarga Nabi Yakub pun sujud sebagai simbol penghormatan kepada Is. Pada awalnya, Is menolak hadiah bawaan dari Nabi Yakub. Namun, Nabi Yakub bersikukuh agar Is menerimanya. Akhirnya, Is pun menerima hadiah tersebut. Kemudian, Is dan Yakub beserta keluarganya pulang ke Bukit Said. Dalam kisah tersebut, kita belajar bahwa sifat dasar manusia adalah saling menyayangi dan menghormati, tak peduli sebenci apapun pada sesamanya, selama hatinya tidak terkuasai oleh nafsu dan kebencian.
Semarah-marahnya Is pada adiknya, ia tetap disambut dengan peluk dan mata terharu. Sebesar-besarnya materi yang dimiliki Nabi Yakub, tetap tidak melepas hormat kepada kakaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayangilah saudaramu sebagaimana kau menyayangi dirimu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka langit akan menyayangimu.